Film diceritakan jauh ke masa depan setelah bumi kita mengalami pemanasan global yang mengakibatkan dua kutub es mencair, menjadikan daratan yang kita huni menjadi lautan sepenuhnya. Dan hal ini disebabkan oleh ulah manusia sendiri yang merusak ekosistem sehingga menimbulkan bencana. Dan kisah akan berfokus pada manusia yang mengembara sendirian di tengah lautan. Kita sebut aja dia John. Dengan kapalnya yang lumayan cukup canggih, punya peralatan yang aneh termasuk mesin penyuling untuk keperluan minumnya sehari-hari. Dia saat itu menurunkan jangkar dan menyelam dengan waktu yang cukup lama. Tujuannya yaitu mencari sesuatu di dasar lautan untuk dibawa ke sebuah tempat penukaran barang. Dan setelah John menemukan sesuatu, dia pun naik ke permukaan, kemudian bertemu dengan pengembara lain bernama Apos yang mengajaknya untuk bertransaksi. John tersadar saat melihat dua buah jet ski yang lagi mengawasi mereka berdua. Ternyata mereka adalah perompak yang terkenal akan kekejamannya bernama The Smokers. John pun segera bergegas sebelum mereka menjarah isi kapal dan membunuh siapapun yang ada di sana. Joey's gone. John yang berhasil selamat, dia pun menuju ke sebuah tempat bernama Maladewa, berniat melakukan transaksi. John menawarkan barangnya untuk ditukar dengan makanan atau air mineral, walaupun menurut mereka, barang seperti itu tidaklah berharga hingga mereka pun menolaknya. Tapi saat dia mengeluarkan pot yang berisi tanah, akhirnya pintu gerbang pun dibuka. Tanah itu pun ditimbang dan mendapatkan hasil yang fantastis, yaitu 3 kilo. Karena diketahui bahwa nggak ada satupun orang di dunia Waterworld yang pernah mendapatkan hasil seperti itu. Kemudian dia pun menerima koin yang nantinya bisa ditukar dengan apapun yang ada di sana. Kini John seperti Doni Salmanan yang punya banyak uang. Banyak orang yang memperhatikan, diantaranya mamang berambut gondrong bernama North, yang sepertinya ingin memalak John dengan meminta segelas air mineral. Tapi karena John gak suka dengan gelagatnya, dia pun menolak. North melihat anak kecil bernama Enola yang punya tato di belakang punggung. Konon katanya tato itu bisa menunjukkan di mana arah daratan berada, karena diketahui bahwa anak tersebut datang dari tempat nan jauh di sana. Dan seorang wanita bernama Helen menemukannya terapung di lautan dalam keadaan selamat sampai Enola tumbuh berkembang hingga saat ini. Merasa udah cukup dan membawa banyak banget perbekalan, akhirnya John berniat melanjutkan pengembaraannya. Tapi para tetua di sana ingin melakukan negosiasi, yaitu menyuruhnya menginap 1 malam dan membelekok cucunya yang masih remaja agar dia bisa mendapatkan cuan.
You're on your way with all the supplies you need. He's hiding something. John gak tertarik dengan tawaran itu. Ya iyalah, orang masih bocil. Dan menunjukkan sikap yang cuek pada mereka. Para tetua pun curiga dengan gerak-gerik John hingga mereka menyuruh penjaga untuk menangkapnya. Tapi tiba-tiba faktanya John adalah sejenis mutan yang bisa hidup di dua dunia dengan bukti lubang insang yang terdapat di bawah telinga, membuat rakyat Maladewa berbondong-bondong untuk membunuhnya. Karena diketahui bahwa ada salah satu keluarga dari rakyat Maladewa yang pernah dibunuh oleh spesies seperti John. Tapi saat John akan dibunuh, tiba-tiba datanglah Cole yang saat itu menjadi penengah. Ketika malam tiba, rakyat Maladewa melakukan rapat terkait kejadian tadi. Mereka berpendapat bahwa John adalah anak buah Smokers dan harus dihukum mati. Tapi Helen menolak karena dia yakin John bisa membawa rakyat Maladewa ke daratan karena tanah yang dia bawa diyakini berasal dari sana. Tapi ternyata publik nggak setuju atas apa yang dikatakan Helen. Mereka tetap pada pendirian untuk menghukum John dengan cara menenggelamkannya. Dan atas dasar pembelaan terhadap John, Helen pun diusir dari tempat itu. Helen yang merasa kecewa akhirnya pergi ke sebuah tempat untuk menemui temannya bernama Gregor yang diketahui punya balon udara. Mereka pun berencana meninggalkan tempat itu di pagi hari. Keesokan harinya, semua rakyat berkumpul untuk menenggelamkan John ke dalam kolam berwarna hijau bagedon sesuai hukum yang berlaku di sana. Helen hanya bisa pasrah melihat John dikurung dalam jeruji besi yang membuatnya nggak bisa kabur. Kemudian sedikit demi sedikit tubuh John mulai tenggelam dan harapannya untuk hidup kini telah sirna. Tapi tiba-tiba gerombolan Smokers datang menyerang dan diketahui bahwa North merupakan anak buahnya yang bertugas untuk memata-matai dan menculik Enola. Hingga rakyat Maladewa berhamburan membawa peralatan seadanya untuk melawan mereka. Tiba-tiba salah satu anak buah Smokers yang melompat menggunakan selancar air menabrak kurungan John. John pun segera meraih pisaunya untuk membuka gembok yang terkunci, tapi usahanya gagal. Di tempat lain, Gregor nggak sengaja menyenggol tuas dan menyalakan balon udara yang bisa membawanya ke atas awan. Helen juga Enola yang semalam berniat untuk kabur terlambat menggapai balon udara itu. Hingga dengan berat hati, Gregor pun terpaksa meninggalkan mereka. Dengan keadaan bingung, Helen pun kembali ke tempat John yang lagi berusaha membuka jeruji. Dia pun melakukan negosiasi, yaitu akan membantunya membuka gembok asalkan John mau membawanya bersama Enola. John yang setuju lantas menyuruh mereka membuka gerbang keluar. Walaupun mereka tahu bahwa hal itu nggak mudah karena keadaan di sekitar sangat chaos.
keberuntungan dan perjuangan ekstra, akhirnya gerbang pun terbuka dan mereka bisa keluar dari Maladewa. Dengan peralatan yang seadanya, John gak bisa membantu mereka melawan The Smokers. Dia pun punya ide brilian, yaitu mengubah arah kapal Smokers yang sangat membabi buta menembaki Maladewa dengan cara yang sangat edun. Untuk menangkap ikan itu tepat mengenai kapal penembak Smokers. Dia pun gaspol menarik tali dan mengubah arah tembakan, hingga mereka di kapal itu nggak sadar bahwa kini arah tembakannya berubah haluan dan mengarah ke bos mereka. Mama. Akhirnya John berhasil kabur dari gerombolan Smokers bersama dengan Helen dan Enola. Dengan ide briliannya membuat semua serangan terhenti dan gak ada yang akan mengejarnya. Kemudian Smokers yang dipimpin oleh pria bernama Deacon berhasil masuk ke dalam dan menjarah apa aja yang ada di sana. Dengan sedikit kesal, Deacon memegang mata kirinya yang kini telah terluka akibat dari serangan anak buahnya tadi. Dan dari sinilah asal muasal kenapa bajak laut itu identik dengan penutup mata. Iya gitu? Deacon sebetulnya datang ke sana untuk mencari Enola dan berharap dia bisa menunjukkan daratan berada. Hingga dia pun berencana untuk mencari John yang saat itu kabur entah kemana. Di tempat lain di kapal John, Helen yang penasaran dari manakah tanah itu berasal mulai mendesak John untuk membawanya ke daratan. Tapi ternyata dia berbohong dan berkata bahwa Adderland itu hanyalah dongeng atau hanyalah sebuah mitos. Kemudian tiba-tiba John yang emang gak memiliki sifat asli manusia berencana membunuh salah satu dari mereka agar setidaknya menghemat pengeluaran makanan. Dan yang akan dia bunuh adalah Enola yang menurutnya akan menjadi penghambat. Helen pun pasang badan memohon agar dia nggak membunuhnya. Dan sebagai jaminannya dia bisa menikmati tubuh Helen. Wow, lados. Berpindah ke markas besar Smokers, saat itu anak buahnya memberikan mata palsu untuk menutupi mata Deacon yang pecah. Dia pun bersumpah akan menemukan John dan akan membalaskan dendamnya. John yang lagi bersantai dihampiri Enola dan dia pun mengungkapkan bahwa Enola nggak takut sedikit pun padanya. John kesal dengan ucapan anak itu dan melemparnya ke lautan. Hingga Helen melompat untuk menyelamatkan Enola karena dia nggak bisa berenang. Tapi John berubah pikiran dan berbalik untuk menyelamatkannya. Kemudian dari kejauhan terlihat sebuah pesawat dan ternyata itu adalah anak buah Smokers yang lagi mencari keberadaan mereka. Pesawat itu mulai menembaki dan saat John akan mengambil sesuatu di dalam dek, Helen yang panik mencoba membantu dengan menembakkan panah bertali yang tepat mengenai ekor pesawat dan membunuh salah satu anak buah Smokers. Tali pesawat itu pun berputar-putar. John mencoba naik untuk memutuskan tali sebelum pesawat tersebut menghantam kapal dan menghancurkan semuanya. Hingga tali itu pun berhasil diputuskan dan pesawat pun kembali ke markasnya. Kapal John kini menjadi rusak berat dan atas hal itu John menghukum Helen juga Enola dengan mencukur rambut mereka. Dia memberikan peringatan bahwa mereka nggak boleh memegang apapun yang ada di kapalnya.
kemudian kapal pun telah diperbaiki dan perjalanan pun dilanjutkan. John yang lagi menikmati buah tomat dikejutkan dengan kapal lain yang berada di arah depan. Dan ternyata itu adalah pengembara yang ingin melakukan transaksi. Pengembara ini kita sebut aja dia Adang, yang terlihat seperti gublah-gebloh menawarkan barter yang cukup edan, yaitu ingin membelekok Helen. Dan sebagai gantinya John mendapatkan beberapa halaman buku. Hingga dengan terpaksa Helen menyetujuinya dan mereka berdua pun masuk ke dalam dek kapal. Tapi tiba-tiba adegan pembelekokan pun gagal karena John saat itu sepertinya sayang untuk menyerahkan Helen. Dia beralasan bahwa barter nggak seimbang dengan nilainya. John pun menyuruh Helen untuk naik ke atas kapal. Hingga kemudian keesokan harinya, Helen dan Enola yang kelaparan meminta kepada John agar memberikan sedikit makanan. John yang kasihan memutuskan untuk berburu ikan. Dan ternyata yang menjadi umpannya adalah dia sendiri. Hingga akhirnya dia mendapatkan ikan dan mereka bisa makan enak dari hasil tangkapan John hari ini. Mantap! Di pagi harinya, John yang terjaga melihat sesuatu yang mengapung dan itu adalah pos barter tempat para pengembara. Tapi ada satu hal yang mencurigakan, yaitu nggak ada yang menjawab pertanyaan dari John. Dan saat turun ke dek bawah, dia mendapati sesuatu yang mengejutkan. Smokers mencoba menangkap mereka, tapi John yang banyak akal membuat para anak buahnya kewalahan. Dan John mengeluarkan jurus andalan dari kapalnya agar mereka bisa kabur. Melihat hal itu, Deacon gak tinggal diam. Dia mencoba menembak John dari kejauhan dan berhasil mengenai pinggangnya. Kemudian setelah berhasil kabur, Helen bertanya kapan dia akan dibawa ke daratan. Karena barang-barang yang ada dalam kapal John terlihat seperti barang-barang yang berasal dari sana. John yang bingung akhirnya membawa peralatan diving dan mengajak Helen untuk menyelam ke dasar lautan. Dan ternyata Helen melihat pemandangan yang gak asing. Kota yang dulunya daratan kini telah berubah menjadi lautan yang luas. Hingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa apa yang terdapat dalam kapal John ternyata berasal dari sana. Eksplorasi bawah laut pun selesai dan saat naik ke permukaan, mereka dikejutkan dengan kedatangan smokers di atas kapal John. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa dan Enola yang mereka cari bersembunyi di bawah dek kapal yang bolong. Tapi ya namanya juga anak kecil yang dapat dibohongi, akhirnya Enola keluar dan ditangkap. Hingga dalam kesempatan itu John menarik Helen untuk melompat ke laut. Kapal John yang tercinta kini telah menjadi puing-puing berhamburan di atas lautan. Dan yang tersisa hanyalah lambung kapal yang mereka tempati saat ini. Kemudian saat mereka lagi melamun, tiba-tiba dari atas datang sesuatu yang melayang. Dan ternyata itu adalah Gregor. Mereka berdua pun akhirnya naik ke balon udara itu dan langsung mencari Enola.
berhasil kabur dari Smokers. Hingga Helen dan Gregor mengajak untuk menyelamatkan Enola, tapi separuh dari mereka hanya terdiam. Akhirnya John yang berangkat sendirian menyelamatkan Enola. Sebelum mencarinya, dia kembali menuju kapalnya yang hancur dan mencari informasi dari buku yang dia dapat untuk meyakinkan apakah benar daratan itu masih ada. Dan Enola adalah jawaban dari semua pertanyaan mereka. Kembali ke kawanan Helen, mereka dikejutkan oleh dua orang anak buah Smokers yang akan menjarah mereka kembali. Tapi kemudian John berhasil membunuh mereka berdua dan mulai merencanakan penyelamatan Enola sendirian. Karena tempat yang akan dia datangi sangatlah berbahaya. Dan John meminta bantuan kepada Gregor untuk mengikutinya dengan menggunakan balon udara. Akhirnya John telah sampai di markas Smokers yang merupakan kapal tua berkarat. Dia pun memanjat dan melihat sekeliling untuk merencanakan sesuatu. Tapi perhatiannya teralihkan saat dua orang anak buah Smokers yang mulai curiga karena ada jet ski yang tanpa penumpang. Kemudian tanpa pikir panjang, John langsung melompat dan menarik mereka berdua. Mereka pun akhirnya mati dan John yang berniat untuk masuk ke dalam kapal, dia pun menabrak penjahat yang berada tepat di pintu masuk. Di tempat lain, Deacon lagi berpidato di hadapan rakyatnya. Dia menjanjikan daratan yang akan mereka tempati dengan bantuan dari Enola. Walaupun Deacon belum mengetahui persis di mana lokasinya. Dengan iming-iming janji palsu, rakyat Smokers terbakar semangat dan sangat antusias untuk mengayuh dayung kapal itu. Tapi saat mereka lagi sibuk mendayung, tiba-tiba Deacon melihat seseorang yang berjalan santai di atas kapal dan membuatnya geram. Ternyata orang itu adalah John. Dia ingin sebuah kesepakatan, yaitu membawa Enola pergi atau kapal itu akan hancur oleh flare yang akan dia lemparkan ke dalam tangki bahan bakar. Tapi Deacon yang gak bisa diajak kerjasama membuat John melemparkan flare itu. Hingga tiba-tiba kapal itu pun meledak bagaikan bom atom. John masuk ke dalam lambung kapal dan membunuh satu persatu anak buah Smoker termasuk North. Dia pun terus mencari Enola walau dengan segala rintangan yang akan dia hadapi. Akhirnya John sampai di anjungan kapal, tapi dia terlambat. Karena Deacon saat itu mencoba untuk kabur bersama Enola. Dan John yang menemukan panah tali mulai mengarahkan ke besi penyangga di ujung kapal. Dia bergelantungan menggunakan jangkar kapal kecil, kemudian dikaitkan ke kapal itu. Hingga akhirnya pesawat itu pun gagal terbang dan Enola berhasil diselamatkan. Di waktu yang tepat datanglah Helen dan Gregor dengan balon udaranya. Tapi saat mereka akan naik, Deacon yang gak menyerah menembak tepat balon udara itu hingga Enola yang duduknya newel kembali terjatuh. John pun melilitkan tali yang dikaitkan ke kakinya dan melompat untuk menyelamatkan Enola. Enola
berhasil diselamatkan dan para smokers akhirnya mati dengan kebodohannya. Mantap, mamam. John dan Enola berhasil ditarik ke atas. Dan Gregor yang super pintar menunjukkan arah daratan dengan bantuan peta dan tato yang ada di punggung Enola. This man determined geographic location on the world. They will determine the angle of the sun using this with the bearing from the sun in reverse. And dry land is that way. Di pagi harinya saat John membuka mata, ada seekor burung camar yang hinggap, menandakan bahwa mereka akan menemukan daratan yang telah mereka impikan. Dan ternyata mereka berhasil menemukan daratan yang diimpikan oleh semua orang. Kemudian mereka pun turun ke daratan yang sepertinya nggak berpenghuni itu. Gregor yang masuk ke dalam sebuah gubuk sangat terkejut karena ada sepasang tulang belulang dan logo di kertas yang sama persis dengan tato Enola. Hingga dari sini kita bisa menemukan sebuah fakta bahwa asal-muasal anak kecil bernama Enola ternyata dari tempat ini. Dan orang tuanya sengaja menghanyutkannya untuk memberikan kode pada semua orang yang tinggal di tengah lautan. John yang terlihat galau akhirnya memilih untuk pergi ke lautan dan meninggalkan mereka semua. Dia pun menemukan sebuah kapal dan mempersiapkan semua perbekalannya. No, I have to go now. I'm feeling it. I like you. Kemudian Helen yang terlanjur mencintai John memintanya agar nggak pergi. Tapi karena John adalah mutan, dia nggak bisa hidup seperti manusia biasa. You brought us here. You belong here as much as anyone. Maybe more. Gregor once said there might be others like you somewhere. I'll tell them about this place. Hingga John yang dari awal kita nggak tahu namanya akhirnya dikasih nama sama Helen. Dan nama itu diambil dari tokoh Amerika Serikat yang bernama Ulysses. Dan kemudian tamat.